Indonesia pernah jadi macan dunia, masa keemasan politik internasional era Soekarno. 1. Latar belakang, lahirnya bangsa yang baru merdeka. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia muncul sebagai negara baru yang unik. Negara ini memiliki wilayah sangat luas, membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan posisi strategis di jalur pelayaran dunia. Kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, rempah-rempah, serta hasil bumi lainnya. Memiliki jumlah penduduk besar, menjadikan Indonesia negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Di tengah situasi global yang saat itu masih dipengaruhi Perang Dunia II dan awal Perang Dingin, banyak negara belum menyadari potensi besar Indonesia. Namun, Presiden Soekarno memiliki visi besar. Indonesia tidak boleh menjadi penonton dalam panggung dunia, melainkan harus menjadi pemain utama. Politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak takut adidaya. Soekarno merumuskan politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak ikut dalam blok Barat, Amerika Serikat, atau blok Timur, Uni Soviet. Aktif artinya Indonesia tetap ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dan keadilan dunia, bukan sekedar netral. Di saat banyak negara Asia Afrika masih mencari jati diri, Indonesia tampil berani mengambil posisi sendiri. Sikap ini membuat Indonesia disegani karena tidak tunduk kepada kekuatan besar manapun. Konferensi Asia Afrika 1955, titik balik Indonesia di mata dunia. Pada bulan April 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Acara ini mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika, termasuk negara-negara besar seperti India, Mesir, dan Tiongkok. Konferensi ini menjadi titik awal lahirnya solidaritas negara-negara dunia ketiga yang menolak penjajahan dan dominasi negara besar. Menyampaikan pesan kuat kepada dunia bahwa negara-negara Asia dan Afrika bisa bersatu tanpa dikendalikan Barat maupun Timur. Menjadi cikal bakal gerakan non-blok, GNB, yang resmi terbentuk tahun 1961. Peran Indonesia sebagai penggagas dan pemimpin moral dunia ketiga membuat banyak media asing saat itu menyebut Indonesia sebagai macan Asia yang baru bangkit, negara muda yang suaranya mengguncang tatanan dunia. Keberanian Soekarno di forum internasional. Soekarno dikenal sebagai orator ulung yang sering berpidato dengan gaya tegas, berani, dan penuh semangat revolusi. Dalam berbagai forum internasional, ia mengkritik ketimpangan global dan dominasi negara besar, menyerukan persatuan negara-negara terjajah, berani menantang PBB dan kekuatan Barat saat Indonesia merasa diperlakukan tidak adil. Contoh paling mencolok adalah ketika Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965. Soekarno menilai PBB sudah tidak adil terhadap perjuangan negara-negara kecil, khususnya dalam masalah Irian Barat. Langkah ini sangat berani. Tidak banyak negara berani menentang lembaga internasional sebesar itu. Kekuatan militer Indonesia yang disegani. Di bawah Soekarno, Indonesia tidak hanya kuat dalam diplomasi, tetapi juga memperkuat militer, terutama Angkatan Udara, dengan membeli pesawat MiG-17, MiG-19, dan MiG-21 dari Uni Soviet, teknologi tempur tercanggih saat itu. Memiliki kapal perang besar seperti KRI Irian, kapal penjelajah besar terbesar di Asia Tenggara kala itu. Membangun pasukan yang disiplin dan nasionalisme tinggi dengan semboyan Ganyang Malaysia dan bebaskan Irian Barat. Dalam Operasi Trikora 1961-1962, Indonesia menekan Belanda secara militer dan diplomatik untuk menyerahkan Irian Barat. Tekanan Indonesia begitu kuat hingga akhirnya Belanda menyerah melalui perundingan di bawah PBB. Ini menunjukkan Indonesia bukan negara lemah, tetapi negara yang mampu memperjuangkan wilayahnya secara serius. Peran dunia dalam gerakan non-blok. Indonesia bersama Yugoslavia, Mesir,
India dan Ghana menjadi 5 pelopor utama gerakan non-blok, yaitu aliansi negara yang tidak mau dikendalikan AS atau Uni Soviet. Dalam organisasi ini, Indonesia menjadi salah satu suara paling lantang dalam menentang imperialisme dan kolonialisme, mendorong solidaritas internasional untuk kemerdekaan negara-negara Afrika, menjadi tuan rumah berbagai pertemuan penting. Karena keberanian dan pemimpinnya, banyak negara berkembang melihat Indonesia sebagai macan pelindung bagi negara-negara kecil. Masa setelah Soekarno, pergeseran fokus. Setelah 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto. Pemerintahan Orde Baru lebih fokus pada stabilitas politik dalam negeri, pembangunan ekonomi, dan hubungan baik dengan negara-negara Barat untuk investasi. Indonesia masih berpengaruh, terutama di Asia Tenggara, melalui perannya penting dalam ASEAN, tetapi tidak lagi memiliki suara lantang di dunia internasional seperti pada era Soekarno. Fokus diplomasi Indonesia lebih pragmatis dan ekonomi, bukan ideologis dan revolusioner. Kesimpulan, macan dunia dalam konteks sejarah. Indonesia disebut macan dunia bukan karena menjadi negara adidaya seperti AS atau Uni Soviet, tetapi karena peran besarnya dalam politik global, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan dunia, keberanian luar biasa dalam menghadapi kekuatan besar, kekuatan militer dan diplomasi yang diperhitungkan, pengaruhnya di dunia ketiga, terutama Asia dan Afrika. Pada masa itu, Indonesia bukan sekedar negara berkembang biasa, melainkan negara yang menggetarkan dunia dengan suara dan tindakannya. Masa macan dunia ini adalah cermin kejayaan Indonesia di panggung internasional, yang sering dijadikan inspirasi untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan dan kepercayaan diri bangsa. Relik cerita bukan sekedar tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sejarah membentuk dunia kita hari ini. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan waktu menuju kisah-kisah yang terlupakan.